Saya percaya bahwa animo ulang tahun minggu lalu tidak berakhir karena kita menginjak 12 tahun. Katakan sekali kanan kirinya, selamat ulang tahun yang ke-12. Ya, ini menginjak angka dewasa, amin. Dan kita masih dalam topik kesetiaan Tuhan. Beberapa waktu ini saya berdoa, saya ingin membagikan sesuatu, apa yang Tuhan ingin saya bagikan. Akhir-akhir ini saya cuma pengen khotbah dari satu ayat, dan tetap mengutip tentang kesetiaan Tuhan. Karena kita terus ada di dalam kesetiaan Tuhan. Amin. Minggu lalu khotbahnya, siapa yang masih ingat, dari Ulangan 7 ayat 9. Tentang Allah yang setia. Dan saya lanjutkan Allah yang setia ini dari satu ayat di Amsal 23 ayat 18. Kita baca sama-sama satu ayat ini dengan suara yang keras. Yuk, 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Coba lihat kanan kirinya. Dibacakan ke kanan kirinya, 1, 2, 3. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di tengah-tengah banyak sekali orang-orang yang kehilangan harapan, investasi tidak lagi menentu, ya tarif naik kanan kiri, IHSG tidak jelas, ya semua mungkin Anda lagi di banyak sekali masalah tentang perpajakan, masalah tentang pekerjaan, masalah tentang relationship. Tuhan mengingatkan jemaat ini bahwa Tuhan tetap setia. Siapa yang percaya Tuhan setia? Amin. Yang percaya sekali tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Paling dahsyat, come on, lebih baik lagi. Nah, Amsal ini seluruh konteks pasal 23 mengajarkan bagaimana cara hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam kebajikan, hidup di dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup di dalam favornya Tuhan. Katakan favor, perkenanan, hidup di dalam hikmatnya Tuhan. Ini ngomong tentang semua itu, tapi saya akan bahas cuma satu ayat saja. Dia Tuhan yang menjamin masa depanmu. Dia Tuhan yang tidak akan membiarkan pengharapanmu hilang. Siapa yang ngomong ini? Tuhan yang setia. Amin. Dan Tuhan yang sama ngomong di Yesaya 41 ayat 10 ngomong soal ini. Janganlah takut. Ada banyak kita yang takut, amin. Siapa yang bisa takut? Angkat tangan. Jujur, pendeta, saya juga bisa takut loh. Waktu menginjak usia 40 ada ketakutan. Ada apa itu namanya? Ya, namanya gulana. Apa itu namanya? Gundah gulana, ya. Mikir, wah sudah 40 tahun, ini fase yang pertama. Kalau Musa hidup 120 tahun, fase yang kedua 40 sampai 80 tahun, fase yang ketiga 80 sampai 120. Siapa yang mau hidup sampai 120? Halo? Enggak ya? Ada yang bilang gini, aduh pastor gak usah tuwek-tuwek lah pastor, tambah gak enak tuwek-tuwek. Enggak, seloro kabeh awake gitu ya. Tapi Tuhan ini Tuhan yang menjamin hidupmu dan berkata, aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dia bilang gini, aku ini Allahmu, personal. Tuhan gak cuma ngomong kepada ribuan orang atau kepada ratusan orang, tapi Tuhan ngomong kepada dirimu pagi hari ini, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Coba tangan kanannya diginiin, ayo tangan kananku. Amin. Yang membawa kemenangan. Bahasa Inggrisnya dikatakan gini, I will hold you up with my victorious right hand. Tuhan bukan cuma bilang gini, aku menjamin masa depanmu, aku menyertai engkau. Tapi Tuhan bilang gini, aku memegang. Bayangkan Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan yang punya segala sesuatu, Tuhan yang memerintah selama-lamanya, Tuhan yang duduk di tahta, but yet Tuhan juga ada di sini dan Tuhan ada di mana-mana. Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, dia yang memegang masa depanmu. Wow. Halo, tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan. Dia bukan hanya Tuhan yang menyertai, tapi He holds you, dia memegangmu. Sadar enggak? Gak ada lagi rasa takut, rasa trauma, rasa khawatir yang bisa menguasai dirimu karena dia memegang engkau. Bahkan ayatnya diperjelas dengan tangan kanannya yang penuh kemenangan. Jadi siapa yang percaya kita lebih dari pemenang? Come on. Siapa yang percaya hari ini trauma masa lalumu dikalahkan dan sudah dikalahkan di bawah kaki Kristus. Siapa yang percaya segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala dosa telah dikalahkan. Dia yang berjanji, kadang kita lupa. Karena manusia fokus kepada hal-hal yang negatif lebih cepat. Kalau saya tanya, Anda lebih cepat ingat waktu dimarahin orang tua atau waktu orang tua menasihatimu dengan baik-baik. Pasti semuanya ingat bagaimana waktu dimarahi, bagaimana patah hati. Perasaan manusia selalu terbawa kepada hal-hal yang negatif. Makanya Tuhan tahu itu. Dan Tuhan berkata, janganlah bimbang.
I will hold you up with my victorious right hand. Ini janji Tuhan. Tapi saya kasih dua kunci yang simple. Bagaimana kita mengalami janji Tuhan? Bagaimana kita melihat masa depan yang sungguh ada ini? Bagaimana kita melihat harapan yang tidak akan hilang? Kita lihat di ayat sebelumnya, kita suka baca ayat yang 18. Oh, masa depan sungguh ada, harapan tidak akan pernah hilang. Tapi kita harus mengerti konteksnya. Sebelum ayat 18, ada nasihat di ayat 17 supaya Anda mengalami masa depan ini, supaya Anda mengalami yang penuh harapan ini. Kuncinya ada di ayat 17. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 17a, 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Ini kuncinya. Yang pertama, untuk mengalami masa depan yang penuh harapan dan pengharapan yang tidak akan pernah hilang, Amsal mengingatkan kita untuk jaga hati. Halo, katakan kanan kiri, dilihat wajahnya, katakan jaga hati. Ternyata kunci dari semuanya ini cuma berpusat kepada satu, hati kita. Coba dipegang hatinya. Sehingga Amsal 4 ayat 23 berkata seperti ini. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati bisa terpancar kehidupan. Dari hati bisa terpancar sukacita. Tapi dari hati yang sama bisa terpancar kepahitan. Dari hati yang sama bisa terpancar kebencian. Dari hati yang sama bisa menularkan trauma. Kita mesti memilih di dalam anugerah Tuhan. Kita mau lepaskan gak masa lalu kita? Kita mau lepaskan gak pengampunan kepada orang yang menyakitimu 5 tahun yang lalu? Saya mau katakan bahwa ketika engkau mengampuni itu lebih mudah dan jauh lebih indah dibandingkan dengan engkau tidak pernah mau mengampuni. Karena mengampuni itu harusnya untuk diri kita sendiri. Mengasihi sebenarnya untuk diri kita sendiri. Memberi, being generous. Untuk datang ke gereja tepat waktu, untuk Anda live group, untuk Anda melayani. Itu sebenarnya untuk kita sendiri. Kita sadar gak Tuhan sedang merombak hati kita? Engkau sadar gak di tahun connect ini, semakin Anda connect dengan Tuhan, seperti khotbah Pasekasen beberapa minggu lalu, semakin Yesaya melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana nabi-nabi yang hebat, Yeremia dan sebagainya, mereka melihat bagaimana Tuhan itu begitu dahsyat. Semakin kita merasa gak layak. Halo, ketika hati kita diubah, perspektif kita diubah. Ada banyak pengintai yang Tuhan kirim, 12 pengintai, cuman 2 yang balik dan berkata, kita bisa menduduki tanah itu. Kenapa yang 10 tidak melihat itu? Karena hatinya gak pernah berubah. Dan kekristenan bukan soal mengubah perilaku, tapi kekristenan selalu mengubah hati kita, sikap hati kita, cara pandang kita. Hati kita diubah dari dalam keluar, semuanya tentang masalah hati. Dan kita belajar, bukan semata-mata belajar dari Daud, tapi bagaimana Daud ini connect sama Tuhan. Daud ini mengenal hatinya Tuhan. Daud ini di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan, dia berhasil menjaga hatinya. Kita lihat di 1 Samuel 24 ayat 10 dan 11. Bagaimana ketika dia diurapi, dia seharusnya Daud ketika dia diurapi Tuhan, dia bisa dengan pede berkata, aku raja yang baru. Dia bisa dengan confident, dengan kepercayaan diri, dia klaim bahwa dirinya raja. Tapi lihat, kenapa Daud dikatakan orang yang berkenan di hatiku? Karena hatinya melekat sama Tuhan. Di tahun Connect, kita masih di bulan Juli. Masih ada 5 bulan ke depan. Putuskan hari ini untuk Anda mau connect dengan hatinya Tuhan. Seperti ada lagu yang berkata, ku terhubung denganmu. Mau gak setiap hari kita terhubung sama Tuhan? Selalu melekat di hatimu. Itu kuncinya. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Cuma saja katakan dengan hatimu. Ku terhubung dengan. Boleh angkat kedua tanganmu, kita sembah Dia.
Katakan, selalu melekat. Ini doa kami pagi ini Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Amin. Apakah engkau membiarkan firman yang berdaulat atau perasaanmu? Apakah engkau hari ini membiarkan firman dan perkataan Tuhan berdaulat atas seluruh hatimu? Ketika engkau dalam badai sekalipun engkau melihat, aku percaya aku akan berjalan di atas badai dengan kekuatan Tuhan. Atau engkau melihat badainya, enggak melihat Tuhannya. Kita baca di 1 Samuel bagaimana Daud berhasil menjaga hatinya. 1 Samuel 24 ayat 10 dan 11. Daud membiarkan Saul hidup. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ayat 11, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat Saul bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada 2 orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Stay dulu di ayat ini. Anda tahu bahwa Daud lebih dari 7 kali Saul ini ingin membunuh Daud. Ingin menghancurkan Daud. Mungkin lebih dari 7 kali Anda terima makian dari suamimu. Lebih dari 7 kali Anda terima makian dari orang tuamu di masa lalu. Lebih dari 7 kali Anda difitnah. Lebih dari 7 kali Anda diolok-olok. Dan itu masih terus mengkamiri hatimu. Itu masih terus efek sampai hari ini hubunganmu gak baik. Ada hubungan yang tidak baik. Pagi hari ini harus dipulihkan. Tapi yang menyentuh hati saya adalah ayat 11 dikatakan gini. Tapi aku merasa sayang kepadamu Saul. Kok bisa orang dibenci yang seperti ini, orang yang dikhianati seperti ini masih bisa berkata, but I love you so much, my king. Terjemahan lain dikatakan dia masih respect. Kita belajar orang yang menjaga hati adalah orang yang punya kasih yang berlebih-lebih dalam hatinya. Dan Daud punya itu. Dari mana semua itu? Hanya dari Yesus, hanya dari Tuhan. Di saat engkau tidak layak mengampuni, that's why Tuhan bilang, engkau harus mengampuni. Kalau orang yang layak dikasih, Anda baru kasih. Itu namanya bukan mengasihi. Itu namanya bertransaksi. Tapi kalau pagi hari ini Tuhan bilang, kasihilah mertuamu. Kasihilah orang tuamu. Kasihilah pemimpinmu yang mungkin buat salah di dalam dirimu. Kasihilah bosmu. Kasihilah atasanmu. Daud tidak membiarkan dunia mengkontrol hatinya. Anda tidak bisa mengkontrol apa yang terjadi dalam dirimu. Tapi Anda bisa mengkontrol apa yang terjadi di dalam hatimu. Dan dengan anugerah Tuhan, saya berdoa pagi hari ini. Ada orang-orang yang hatinya lurus. Ada orang-orang yang hatinya diperbaharui. Ada orang-orang yang hatinya dipulihkan. Ada orang-orang yang hatinya sekalipun Anda susah untuk mengampuni. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Bahkan ketika dia buang hajat. Tapi Daud cuma potong jumbai jubahnya sepucuk saja dan dia berkata, kok bisa kamu bilang aku benci sama kamu? Seperti ayat 17 tadi, jangan pernah iri. Daud tidak pernah iri dengan status Saul sebagai raja yang diurapi. Padahal dia adalah the next king, dia sudah diurapi. Tapi dia tidak mencampuri urusan Tuhan dengan kekuatannya. Dia hanya belajar untuk menjaga hati. Makanya Amsal berkata, jagalah hati dalam segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati ketika engkau mengelola uang. Anda tahu bahwa uang itu adalah hamba yang baik, tapi uang bukan tuan yang baik. Jagalah hati ketika engkau disakiti. Jagalah hati ketika engkau pelayanan, engkau melihat teman sepelayananmu tidak menyenangkan hatimu. Jaga hatimu. 1 ayat lagi dan dikatakan gini tentang Daud. Kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Saya percaya ini seperti ujian. Tuhan ingin melihat sikap Daud. Tuhan ingin melihat sikap hati Daud. 1 Samuel 26 ayat 7. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu
berbaring sekelilingnya. Next. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, nasihat manusia belum tentu benar. Nasihat temanmu belum tentu benar. Nasihat pemimpinmu belum tentu benar. Anda mesti punya hubungan sendiri dengan Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Lihat, semua pengawal Daud bilang gini, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, yaitu Saul. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Yang kedua, bukan Daud yang membunuh, tapi anak buahnya bilang, biarkan aku yang membunuh Saul. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Satu tikaman dia mati. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Daud mengingat hatinya Tuhan. Kasih tepuk tangan, jangan ragu-ragu sama Tuhan. Yang pertama, orang yang menjaga hati tadi apa? Kasihnya berlebih-lebih. Daud bahkan bisa berkata kepada musuhnya, kepada mertuanya sendiri, Saul yang ingin menghancurkan dia, aku mengasihimu. Dan yang kedua, Daud selalu memilih untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, Daud mengerti timingnya Tuhan. Orang yang connect sama Tuhan, saya tambahin ini, adalah orang yang mengerti timingnya Tuhan. Saya mau katakan, mungkin belum waktunya engkau dapat jodoh saat ini. Mungkin belum waktunya engkau dapat proyek yang besar itu. Mungkin belum waktunya engkau yang mungkin agent properti, agent asuransi. Mungkin belum waktunya engkau dapat klien yang besar itu. Bisa nggak kita sadar seperti Daud? Tugas kita hanyalah jaga hati. Daud tidak pernah mau mencampuri urusan Tuhan. Sekalipun dia sudah diurapi. Dia tidak memakai tangannya untuk mempercepat janji Tuhan. Dan dia menjaga hatinya supaya tidak memperlambat janji Tuhan. Itu Daud. Kenapa Daud seperti itu? Simple, karena Daud merasakan detak jantungnya Tuhan. Ketika dia hendak membunuh Saul, secara kedagingan saya percaya enggak salah dia membunuh. Tetapi dia mempercepat janji Tuhan. Janji Tuhan jangan dipercepat. Janji Tuhan juga jangan diperlambat. Karena janji Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Di tempat yang tepat. Dan Anda menjadi alat yang tepat. Berdoa supaya engkau percaya kepada waktunya Tuhan. Yang pertama tadi apa? Jaga hati. Saya kasih 2 kesimpulan di poin yang pertama. Anda boleh catat baik-baik. Orang yang mengenal hati Tuhan akan mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Kenapa Daud mengerti aku tidak boleh bunuh Saul? Dia orang yang diurapi Tuhan. Dia mengerti Saul tetap orang diurapi Tuhan. Padahal waktu itu dia sudah diurapi jadi raja. Dia mengerti timingnya Tuhan. Orang yang mengenal hati Tuhan akan mengerti dan tinggal dalam timingnya Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Simple. Untuk melakukan kehendak Tuhan, Anda cuma perlu mengerti hati Tuhan. Untuk pernikahanmu lebih baik, ada jemaat yang ketemu dengan saya bilang gini, hari-hari ini pastor banyak orang bercerai. Banyak orang itu hidupnya palsu, bahkan di Jakarta ada banyak pernikahan yang Senin sampai Jumat, suami dan istrinya hidup bebas, Sabtu Minggu baru mereka kumpul weekend. Bagaimana caranya gereja mengatasi ini? Pertanyaan yang bagus. Saya cuma mau katakan gini, dari mimbar ini setiap saya khotbah, sekalipun khotbah saya tidak selalu 100% buat semua orang. Tapi saya berdoa dari mimbar ini, saya selalu berkata, ayo melekat sama Tuhan. Ayo tanggung jawab untuk jaga hatimu. Ayo arahkan hatimu sama Tuhan. Ketika kau mengarahkan hatimu, sekalipun kekuatanmu, dagingmu berkata aku mau benci dia. Tapi Roh Kudus berkata ampuni dia. Orang yang mengenal hati Tuhan pasti akan mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Jangan kejar urapan, hari-hari ini orang kejar urapan. Orang kejar euforia. Orang kejar selebrasi. Tetapi poin yang kedua berkata seperti ini, quote yang kedua, next slide berkata, tidak semua orang yang diurapi benar-benar mengenal hati Tuhan. Jangan kaget. Karena Alkitab berkata pada akhirnya ada Tuhan berkata seperti ini, engkau membuat banyak mujizat, engkau menyembuhkan orang sakit, engkau mengusir setan tapi aku tidak kenal engkau. Tidak semua orang yang diurapi benar-benar mengenal hati Tuhan. Tetapi setiap orang yang mengenal hati Tuhan pasti hidup dalam urapannya. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3, ayo. Tidak semua orang yang diurapi benar-benar mengenal hati Tuhan. Tetapi setiap orang yang mengenal hati Tuhan pasti hidup dalam urapannya. Ini saya harus
jelaskan di khotbah yang lain ya. Kalau Anda tanya kenapa orang kok bisa diurapi, tapi kok enggak kenal hati Tuhan. Contohnya gampang yang baru kita baca. Saul diurapi, tapi Saul enggak pernah kenal hati Tuhan. Karena urapan Tuhan tidak selalu berhubungan dengan karakter kita. Urapan Tuhan berhubungan dengan pemakaian Tuhan. Tuhan mau urapi kita untuk kepentingan kerajaan Tuhan, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Berarti belum tentu semua hamba Tuhan yang diurapi kenal hatinya Tuhan. Belum tentu semua pengusaha yang kelihatannya hebat, Kristen, tapi kenal hatinya Tuhan. Katakan kanan kiri sekali lagi, pastikan kamu kenal hati Tuhan. Halo. Dan yang kedua, kita balik ke Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Ini kunci yang pertama. Dan yang kedua, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Katakan sekali lagi, takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, sekarang kita belajar apa arti kata takut. Amsal ngomong tentang takut akan Tuhan. Kadang kita berpikir takut itu kayak kita waktu nonton film horor, kita takut, kita merinding, jalan ke kuburan merinding. Hey, setan gak ada di kuburan. Kadang-kadang setan lebih banyak dalam gereja daripada di kuburan. Ngerti? Setan lebih banyak untuk mengacau di dalam gereja daripada di kuburan. Halo? Jadi ini bukan ngomong tentang perasaan, takut akan Tuhan itu adalah rasa hormat. Kita lihat dari seorang wanita yang pendarahan, yang datang kepada Yesus. Markus 5 ayat 31 sampai 33. That's why hari ini kalau kita gak jaga hati, gereja gampang pecah. Gereja gampang bersaing. Karena setan suka tentang persaingan dan perpecahan. Karena ketika ada perpecahan, disitulah hati mulai terkoyak-koyak. Hati mulai, semua bisa disamarkan dengan packaging. Tapi hati tidak bisa disamarkan. Kita bisa kelihatan baik, kita bisa kelihatan melayani, kita bisa kelihatan rindu. Kita bisa pakai baju yang rapi melayani Tuhan. Tapi hati kita gak beres. Hati-hati dengan hatimu. Karena orang bisa cinta uang, orang bisa cinta harta, orang bisa cinta pelayanan, orang bisa cinta popularitas, orang bisa cinta massa lebih daripada cinta Tuhan. Cek dan recheck hati kita. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita sekarang belajar tentang kata-kata takut akan Tuhan itu apa. Ayat 31 murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33, kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan... Ayo dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Takut dan gemetar dijelaskan sangat gamblang di ayat ini. Cerita di mana orang yang takut dan gemetar ini baru mengalami mujizat Tuhan. Dan dia adalah orang yang menderita pendarahan. Pendarahan adalah orang yang paling ditolak di zaman itu. Orang yang paling dianggap najis, bahkan... Terjemahan lain berkata dia sudah berusaha dengan kekuatannya. Engkau sudah berusaha berdoa untuk suamimu berubah. Engkau berdoa dan berusaha untuk anakmu berubah. Tapi enggak ada faedahnya. Jadi perempuan ini tertolak. Perempuan ini secara jasmani, secara rohani remuk. Perempuan ini tidak ada yang mempedulikan. Perempuan ini benar-benar adalah outcast, orang yang dianggap buangan. Tapi dia memberanikan diri dan dalam kemahatauan Tuhan. Tuhan itu tidak bertanya karena Tuhan tidak tahu loh. Siapa yang menjamah jubahku? Saya percaya di detik itu, di tempat itu, di waktu itu. Tuhan memang menunggu perempuan ini. Dan ketika perempuan ini menjamah Tuhan, sesuatu keluar. Itu juga karena kedaulatan Tuhan. Halo? Jadi kita jangan berkata itu karena perempuan itu. Karena perempuan itu beriman. Tapi justru dalam cerita ini Tuhan ingin menunjukkan bagaimana kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan dicurahkan. Bagaimana ketika kebaikan Tuhan dicurahkan menutupi segala pendarahan, menutupi segala dosa. Karena kasihnya lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itu artinya gini, lebih dari apa yang kau pikirkan hari ini, lebih dari masalahmu hari ini, lebih daripada hutangmu hari ini. Itu kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupanmu yang tercurah kepada wanita ini. Sehingga wanita ini takut dan gentar, dalam bahasa Yunaninya artinya gini. Wanita ini karena menerima kebaikan Tuhan yang menerobos hidupnya, dia menjadi penuh dengan hormat,
takut di sini adalah in awe, reverence, hati yang tertuju kepada Tuhan. Sehingga dia tersungkur dan dia melihat bukan kekudusanku tetapi kekudusanmu Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya gini, hidup di dalam ketaatan dan kedaulatan Tuhan. Percaya, katakan percaya. Bahwa dia berdaulat atas hidupku. Katakan engkau berdaulat atas hidupku. Percaya, sekali lagi katakan sama-sama, percaya. Engkau berdaulat atas kehidupanku. Dan ketika dia menerima semua itu, dia menjadi takut dan gentar. Takut di sini bukan perasaan takut seperti kita malam-malam jam 2 subuh harus ke kamar mandi. Ayo minta ditemenin. No, takut di sini adalah hormat. Dan gentar di sini adalah tunduk kepada otoritas Tuhan. Saya akan kasih konklusi tentang takut dan gentar. Anda bisa catat sama-sama. Tuhan yang begitu mulia menantikan wanita ini. Sehingga keluarlah yang namanya automatic worship. Penyembahan yang karena dia mengenal. Dan dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik di saat dia tidak baik sekalipun. Arti sesungguhnya dari takut dan gemetar adalah kesadaran akan kekudusan dan kuasanya. Yang kedua, takut dan gentar artinya adalah rendah hati dan percaya sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, rasa hormat dan cinta yang dalam kepada Tuhan. Ini takut dan gentar. That's why saya simpulkan, Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Ada 2 nasihat di ayat 17, 2 hikmat Amsal hari ini. Yang pertama, jaga hatimu. Dan yang kedua, selalu hidup takut akan Tuhan. Hormat, cinta akan Tuhan. Hatimu dipersembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Semua perintah di dalam Alkitab sudah digenapi oleh Yesus, amin. Hari ini ada yang namanya anugerah Tuhan. Hiduplah taat untuk mendengar apa yang Bapa mau hari ini. Katakan Tuhan apa yang kau mau. Kita selama ini selalu tanya rahasianya sukses apa ya. Bagaimana cara aku bisa lebih lagi melayani Tuhan. Bagaimana bisnisku lebih berarti. Bagaimana bisnisku lebih lagi fruitful. Bagaimana aku bisa buka cabang ini dan itu. Tapi kita tidak pernah tanya Tuhan. Kita nggak pernah melibatkan Tuhan. Connect sama Tuhan. Permintaan Tuhan itu selalu mengenakkan kita. Saya akan tutup dengan kesaksian suatu hari ketika saya sekolah. Saya dulu sekolah musik. Ini hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita taat itu karena kita kenal dan kita sayang. Di tengah-tengah saya college, university, saya dulu sekolah music business, management dan music performance. Saya dapat beasiswa di music performance, jadi saya dapat diploma itu. Saya nggak bayar semua uang sekolahnya. Saya ambil double major. Waktu saya umur 19 tahun, saya dapat panggilan untuk jadi pendeta. Saya ngerasa itu waktunya pas. Saya dapat panggilan jadi pendeta, saya sudah menyelesaikan advanced diploma. Jadi waktu kalau sekolah musik itu bukan cuman ada sertifikat 4, diploma, advanced diploma, baru bachelor. Bachelor itu sarjana. Saya menyelesaikan advanced diploma saya di music business management dan diploma saya di music performance. Saya ambil piano waktu itu. Saya ngerasa itu waktunya Tuhan, pas, waktu yang pas. Karena waktu itu saya mau masuk sekolah Alkitab. Saya kira saya tidak harus selesaikan sarjana. Advance diploma 3 tahun, saya dapat diploma juga. Jadi sudah cukup. Saya mau langsung pindah sekolah Alkitab. Saya telepon bapak saya. Singkat cerita, zaman dulu gak ada video call. Zaman dulu kalau telepon orang tua dari luar negeri, itu pakai kartu namanya Sunshine gitu ya. Jadi pijet tit, Sunshine, your credit is $20 gitu ya. Oke, mesti cepat-cepat. Kadang kalau ngomong halo, tunggu 3 detik. 1, 2, 3, halo. Ya, siapa yang hidup di zaman-zaman itu? ICQ, ya, senang sekali langsung. Pak Boris, betul. Saya singkat cerita, saya bilang, Pak, saya dapat panggilan. Karena Anda tahu dulu bagaimana perjalanan hidup saya disembuhkan Tuhan dari cacat mental. Tuhan benar-benar pulihkan hidup saya. Saya ngomong sama papa saya mau jadi pendeta, saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Papa saya nangis terharu dan dia bilang gini, singkat cerita, saya anak paling besar, harusnya diharapkan untuk full business untuk menggantikan dia. Tapi singkat cerita, papa saya cinta Tuhan dan dia bilang gini, apapun
yang terjadi dalam hidupmu, kamu itu punya Tuhan dan itu kehendak Tuhan. Kamu cuma dititipkan sama Papa. Ini orang yang jaga hati bisa ngerti itu ya. Dia tidak merasa memiliki anaknya, tapi dia merasa dia harus mengarahkan anaknya. Dia nangis waktu saya ngomong saya mau jadi pendeta, waktu itu umur saya masih 19 tahun. Papa saya bilang, aku akan selalu mendukung kamu. Pelayanan yang benar, itu yang saya pegang sampai hari ini. Pelayanan yang benar, banyak pendeta enggak benar, kamu jadi pendeta yang benar. Saya ngomong sama papa saya, tahun depan harusnya 1 tahun lagi saya sarjana. Pak, aku tak mutus di sini ya, saya udah kasih yang terbaik, advance diploma loh Pak. Saya juga lulusnya bagus, distinction, yang piano saya high distinction. Aku mau sekolah Alkitab. Harusnya itu hal yang baik kan? Gak apa-apa lah, advance diploma, 1 tahun lagi sarjana. Dan 1 tahun itu belajarnya cuma sejarah-sejarah musik untuk mendapatkan sarjana. Jadi saya pikir lumayan lah, Papa gak usah bayar lagi uang sekolah, saya udah beasiswa kan, yang ini cukup bayar sampai di sini. Tapi saya ingat waktu itu Papa saya ngomong gini, Nak boleh gak Papa minta 1 aja. Kalau kamu mau melayani Tuhan, kamu harus selesai dengan tanggung jawabmu. Boleh gak? Papa cuma minta 1. Dari dulu Papa cuma pengen anak Papa yang pertama, minimal kamu sarjana. Sekalipun kamu pintar, kamu beasiswa, tapi kamu gak selesai. Saya masih argue, Pak, tapi waktu itu tahun terakhir tuh semua masih gak berguna lagi. Karena belajar sejarah, belajar tentang sejarah musik, gak ada gunanya. Tapi Papa saya bilang gini, tapi kamu harus selesai nak, baru kamu masuk sekolah Alkitab. Saya mikir, karena saya ini orangnya pengennya efektif. Sekolahnya waktu itu setiap hari belajar sejarah, saya mau sekolah Alkitab. Gak mungkin saya sekolah 2 bersamaan 5 hari full sekolah Alkitab, 5 hari full. Itu kan pikiran manusia. Tapi di hati saya, Roh Kudus cuma bilang gini, kalau kamu gak bisa taat dengan orang tuamu di dunia, bagaimana kamu bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Hari ini saya mau tanya, kalau Anda tidak bisa taat dengan pemimpinmu di life group, kalau Anda tidak bisa taat dengan gembala dan pimpinan di dunia, jangan ngomong kita bisa taat sama Tuhan. Dan jangan kita pilih-pilih dan berkata, aku mau taat kalau pemimpinku baik. Daud pemimpinnya gak baik, Saul beringas, Saul ingin membunuh dia. Tapi Daud tetap berkata, aku mengasihi kamu. Ini namanya hati yang diubah sama Tuhan. Halo? Dan waktu saya putuskan untuk taat, saya libur summer 3 bulan. Sebelum saya lanjut di tahun terakhir, saya enggak tahu gimana. Saya belum daftar sekolah Alkitab. Menurut saya, ya sudah berarti sekolah Alkitabnya tertunda. Setahun saya harus selesaikan semua sejarah musik itu. Selesai S1, saya baru masuk lagi sekolah Alkitab. Harusnya saya enggak pengen, saya pengen sekolah balik ke Indonesia melayani Tuhan lebih cepat. Tapi saya cuma belajar taat dan menjaga hati. Anda tahu waktu saya summer pulang ke Indonesia, ini mungkin cerita yang sederhana. Tiba-tiba saya di call oleh university saya, dia bilang gini, tahun terakhir di sarjanamu, karena nilaimu di diploma juga nilai yang sangat tinggi, dan tahun ini ada perubahan sistem. Untuk orang-orang yang khusus berprestasi, kamu boleh ambil kelas history ini 1 hari full di hari Jumat. Kamu gak perlu kuliah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Saya kaget. Hah kok bisa? Terus saya mulai daftar sekolah Alkitab waktu itu di Australia. Pas sekolah Alkitabnya, Senin sampai Kamis full. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Taat selalu menghasilkan mujizat. Taat. Anda enggak perlu tahu dulu. Saya cuma ngomong sama papa saya waktu itu. Thank you ya. Kalau enggak aku enggak selesai S1. Papa saya cuma bilang gini. Waktu itu Tuhan yang gerakkan hati papa. Untuk kamu selesaikan itu. Papa juga bingung kalau kamu harus lanjut lagi berapa tahun. Karena kamu pengen pulang Indonesia. Tapi karena papa belajar taat sebagai orang tua. Dan saya belajar taat sebagai anak. Dan Tuhan buka jalan. Saya selesaikan sarjana S1. Musik complete business management. Saya dapat diploma of music selesai. Dan saya dapat juga sertifikat untuk Alkitab. Waktu itu saya belajar 1 tahun full di Australia. Sebelum saya kembali ke Indonesia melanjutkan sekolah Alkitab saya di GPI. Semua itu adalah rencana Tuhan. Jadi kalau ada rencana yang tertunda, jangan takut. Tidak ada yang tertunda. Tuhan tahu waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Tugas kita cuma 2. Apa yang pertama? Jaga hati. Dan yang kedua,
hidup takut akan Tuhan. Dari cerita ini saya simpulkan hari-hari ini adalah hari yang jahat. Anda sebagai orang tua, tugas Anda hanyalah jaga hati dan takut akan Tuhan. Dengarkan suara Tuhan untuk anakmu. Dan untuk para remaja di tempat ini, beberapa dari Anda sudah panggil saya uncle dan om kan? Dengarkan om ngomong, tugasmu juga hanyalah jaga hati dan takut akan Tuhan. Orang tua yang jaga hati dan takut akan Tuhan akan nurun kepada anaknya yang jaga hati dan takut akan Tuhan. Sehingga promise Tuhan, masa depan yang sungguh ada dan penuh harapan tidak akan pernah terhilang kepada orang-orang yang selalu jaga hati dan hidup takut akan Tuhan. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Oh Yesus, jadikan lagu ini perenunganmu. Hanya Kau Yesus, angkat tanganmu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Angkat tanganmu, katakan, oh Yesus, amin. Selamanya Yesus, seumur hidupku. Seumur hidupku ku kan memujimu. Semua tutup mata, tetap duduk. Kau yang mau berkata, Tuhan, aku mau pegang 2 nasihat Amsal pagi hari ini. Aku mau hidup takut akan Tuhan. Dan aku mau menjaga hatiku. Taruh kedua tangan di dadamu saat ini. Hanya Kau Yesus, kasih setiamu, perlindunganmu atas jemaat ini Tuhan. Arahanmu, arahkan mereka, mata mereka, hati mereka kepada Yesus. Dunia berkata balas, tapi Yesus berkata ampuni. Tuhan bukan cuma ngomong, tapi Tuhan menjalani itu semua. Dunia berkata serakalah, tapi Yesus berkata berhematlah untuk dirimu. Tapi kasih yang lebih-lebih untuk orang lain. Itu firman Tuhan. Susah, ya susah. Kekristenan bukan cuma susah, mustahil dengan kekuatanmu. Tapi ada yang namanya anugerah Tuhan. Dia telah menjalani segala sesuatu. Bapa ketika berkata kepada Yesus, datang ke dunia, mati untuk mereka. Susah Bapak Ibu. Tapi Yesus Tuhan kita ketika dia jadi manusia, dia berhasil menjaga hatinya dan hidup tunduk kepada otoritas Allah. Dan dia berkata, kehendakmu yang jadi Tuhan. Dia hidup selalu takut akan Tuhan. Setiap hari pegang 2 hal ini. Jaga hatimu, hidup takut akan Tuhan. Jaga hatimu, hidup takut akan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengan anugerahnya, bukan dengan kekuatanmu. Bapa, aku berdoa setiap keluarga-keluarga di tempat ini dipulihkan. Setiap kepala-kepala rumah tangga. Setiap pekerja, anak muda yang belum menikah. Supaya hati mereka melekat kepada hati Tuhan. Di tengah-tengah bisnis, dunia bisnis yang kelam ini Tuhan. Di tengah-tengah keributan dunia ini Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini Tuhan. Aku percaya Engkau akan tetap membuat orang-orang yang jaga hati. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Selalu hidupnya bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang punya jemaat ini. Engkau yang menjamah jemaat ini Tuhan. Engkau yang mendampingi mereka. Sampai Maranatha datang, hamba berdoa. Ada keluarga-keluarga yang berkemenangan. Ada pribadi-pribadi yang berkemenangan di tempat ini. Ada orang-orang yang berkemenangan. Yang akan Tuhan utus ke dunia. Dan membuat banyak orang bertobat di dalam nama Yesus. Setiap orang yang mau jaga hati dan hidup takut akan Tuhan. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, dan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Lebih meriah buat Tuhan Yesus. Amin.